Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Puji Tuhan, kita bersyukur hari ini kita dapat kembali menikmati kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan ini sesuai dengan pembacaan Alkitab kita, dan kita akan terima berkat serta pesan-pesan Tuhan bagi kita semuanya. Langsung saja kita akan membuka Alkitab kita di dalam kitab Keluaran 23 ayat 25. Sekali lagi, Keluaran 23 ayat 25. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Puji Tuhan, renungan firman Tuhan kita hari ini berjudul makanan dan minuman. Puji Tuhan, mari Bapak Ibu kita akan observasi terlebih dahulu ayat yang sudah kita baca tadi. Nah, pasal 23 dari kitab Keluaran ini berisikan tentang perintah-perintah dan hukum-hukum Tuhan, khususnya dalam hal moral dan juga dalam kebiasaan-kebiasaan yang benar yang harus dibangun bangsa Israel pada saat itu. Dan pesan ini tentunya Allah berikan langsung kepada bangsa Israel. Di pasal ini Tuhan juga kemudian memberikan janji-janjinya untuk melindungi, membimbing bangsa Israel jika mereka taat kepada perintahnya. Jika bangsa Israel ini patuh kepada ketetapan Tuhan, maka Tuhan pun yang akan membela mereka, dan ada janji perlindungan dari segala musuh-musuh yang ada. Tuhan pun juga berjanji untuk memberkati bangsa Israel dengan kesehatan, dengan kesuburan, serta memberikan mereka tanah yang dijanjikan. Nah, di sini kita bisa temukan hal tersebut. Nah, tujuan Allah memberikan segala perintah ini, hukum-hukum dan ketetapan yang terdapat dalam pasal ini, yaitu adalah untuk membimbing bangsa Israel dalam menjalani kehidupan yang benar, supaya hidup mereka ini berkenan di hadapan Tuhan. Jadi tidak hanya iman mereka saja yang tertuju kepada Tuhan, tapi dalam aktivitas mereka sehari-hari pun juga harus tertuju kepada Tuhan, atau di dalam kebenaran sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, itu observasi yang kita bisa temukan dalam pasal ini. Kemudian apa interpretasi dan aplikasinya bagi kita semua? Apa pelajaran dan juga hal apa yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita berdasarkan dari pembacaan Alkitab kita hari ini? Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dalam hukum dan ketetapan Allah bagi bangsa Israel yang sudah kita bahas tadi di dalam observasi di dalam Keluaran pasal 23 ini, ada satu hal yang akan kita ambil untuk menjadi pelajaran bagi kita bersama dalam renungan 79 kita ini, yaitu berkat Tuhan atas makanan dan minuman. Ya, makanya tadi judul renungan kita adalah makanan dan minuman. Ya, kita tidak akan membahas apa saja makanan yang boleh dimakan, tidak Bapak Ibu, tapi kita akan melihat bagaimana setiap makanan dan minuman yang kita konsumsi, kita perlu adanya berkat Tuhan ya di dalam makanan dan minuman tersebut. Ya, di ayat yang ke-25 tadi, ayat yang kita sudah baca, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, makan dan minum adalah satu kebutuhan primer atau utama bagi setiap manusia, semua manusia di muka bumi ini. Dan Allah lah yang terlebih dahulu memerintahkan ini kepada manusia, supaya manusia itu makan dan minum selama dia hidup di muka bumi ini. Ya, Kejadian 2 ayat 16, di sana kita bisa lihat ada firman Tuhan berkata, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Nah, ayat ini seperti awal mula dari aktivitas makan dan minum bagi manusia itu kemudian diberlakukan. Ya, jadi Allah yang memerintahkan manusia itu boleh makan ya dari peristiwa Adam dan Hawa di Taman Eden. Nah, meskipun makan dan minum ini adalah sesuatu yang diperbolehkan, bahkan diperintahkan oleh Allah sendiri, namun ternyata dalam makan dan minum kita juga tidak boleh sembarangan, Bapak Ibu. Semua harus dilakukan dengan tepat dan juga sesuai dengan ketetapan dan hukumnya Tuhan.
Seperti Adam dan Hawa di Taman Eden, Tuhan memberitahu mereka kepada Allah memberitahu kepada mereka apa saja yang boleh mereka makan dan apa yang tidak boleh mereka makan. Apa yang diperbolehkan Allah untuk dimakan yaitu adalah buah-buah biasa yang ada di Taman Eden, dan buah-buah itu ketika dimakan Allah berkata ya itu akan mendatangkan kebaikan, ya, berkat bagi Adam dan Hawa. Mereka bisa kenyang, mereka bisa kuat, dan mereka bisa menerima nutrisi yang baik dari buah-buahan yang mereka makan di Taman Eden. Karena Allah pun mengizinkan hal tersebut. Tetapi ada yang tidak diizinkan Tuhan untuk dimakan oleh Adam dan Hawa, yaitu buah dari pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dan Allah berkata kalau mereka makan dari buah tersebut yang tidak diizinkan Allah dan tidak diperbolehkan Allah, maka itu akan mendatangkan kutuk atau mendatangkan hal yang tidak baik bagi Adam dan Hawa, yaitu dapat menyebabkan kematian. Nah, disinilah kita kemudian belajar Bapak Ibu bahwa setiap makanan dan minuman yang kita konsumsi yang masuk ke dalam tubuh kita haruslah makanan dan minuman yang sudah diberkati oleh Tuhan. Kalau sudah diberkati Tuhan, berarti makanan dan minuman itu boleh, ya, dan diizinkan Tuhan untuk kita konsumsi, dan memang baik juga untuk kita konsumsi, mendatangkan berkat, mendatangkan kebaikan bagi kita saat makanan minuman itu masuk ke dalam tubuh kita. Nah, oleh sebab itu ayat ini tadi berkata tetapi kita harus beribadah kepada Tuhan, maka Ia akan memberkati, ya, roti, makanan dan air minuman. Karena betapa pentingnya makanan dan minuman yang diberkati oleh Tuhan itu. Supaya ketika dia masuk ke dalam tubuh kita, tentunya akan juga mendatangkan kebaikan bagi kita. Nah, oleh sebab itu kita perlu tahu bagaimana supaya Tuhan memberkati makanan dan minuman kita. Ya kan, kita makan itu berbagai jenis makanan yang kita konsumsi, minuman juga. Dan bagaimana supaya makanan dan minuman itu yang kita konsumsi itu kemudian sudah diberkati Tuhan sehingga saat kita konsumsi itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Ternyata ayat ini mengatakan dalam ayat 25 tadi, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan. Dalam terjemahan lain, kata beribadah dalam Keluaran 23 ayat 25 ini menggunakan kata berbuat bakti atau menyembah. Jadi kita harus setia dan sungguh beribadah, menyembah Tuhan, maka Tuhan akan memberkati makanan dan minuman yang kita konsumsi. Nah, apa kaitannya beribadah dengan makan dan minum, ya? Kalau kita melihat sekilas mungkin kita akan bertanya-tanya hubungannya apa ibadah dengan makan dan minum. Makan dan minum kan cukup didoakan saja, tetapi kenapa ada kaitannya dengan beribadah, dengan menyembah Tuhan? Ya, tentunya ada kaitannya Bapak Ibu, ya. Kita tahu bersama bahwa makanan dan minuman itu adalah bagian dari berkat Tuhan bagi kita semuanya, bagi manusia. Jadi dengan kita beribadah, dengan kita menyembah Tuhan dengan sungguh, maka Tuhan akan memberkati kita dengan makanan dan minuman yang Tuhan sediakan. Dan tentunya ketika Tuhan yang sediakan, maka makanan dan minuman itu akan baik untuk kita konsumsi, ya. Tetapi tentunya bukan berarti ini menjadi tujuan utama kita dalam beribadah, ya Bapak Ibu, yaitu supaya bisa makan dan minum atau berlimpah dengan makanan, dengan minuman, bisa makan yang enak-enak, bisa makan semua makanan, baru kita datang kepada Tuhan supaya tujuannya untuk bisa makan saja. Ya tentunya bukan demikian Bapak Ibu, tetapi terlebih dari semuanya itu kita mau mencari Tuhan, mendekat kepada Tuhan, barulah Tuhan yang akan memberkati kita, memberikan upah bagi kita, yaitu salah satunya dalam hal makanan dan minuman bagi tubuh jasmani kita ini. Ya tentunya ketika Tuhan sudah memberkati kita dengan makanan, sebelum makan dan minum pun tetap juga perlu didoakan, ya. Tanda kita bersyukur kepada Tuhan dan juga kita memohon lagi berkat Tuhan bagi makanan tersebut supaya juga semakin baik kita konsumsi. Tapi kita juga perlu sadari, kita juga perlu mengatur pola makan kita tentunya, ya. Dan Tuhan memang izinkan kita makan makanan, ya, banyak makanan yang kita bisa makan. Namun kemudian kita juga bisa perlu kebijaksanaan, perlu hikmat, tentunya juga disesuaikan dengan kondisi tubuh kita.
ya, kita tahu apa yang baik yang bisa kita makan, yang mungkin sesuai juga dengan keadaan kesehatan kita, ya kita juga harus menjaganya. Itu pun Tuhan kehendaki, supaya jangan dari makanan itu justru malah membuat tubuh kita sakit, ya. Padahal Tuhan sudah memberikan berkat untuk kita bisa makan, tapi kita yang tidak bisa menjaganya, ya. Tuhan pun tidak berkenan kalau kita tidak bisa merawat tubuh kita dengan baik. Puji Tuhan. Amsal 13 ayat 25 saya bacakan dalam terjemahan lama. Firman Tuhan berkata bahwa orang yang benar itu makan sampai kenyang-kenyang, tetapi orang jahat akan kekurangan kelak sehingga hampa perutnya. Nah, ini kita melihat ayat ini, orang yang benar adalah orang yang setia dan sungguh beribadah kepada Tuhan. Orang yang benar adalah orang yang benar-benar sepenuh hati menyembah Tuhan. Oleh sebab itu merekalah orang-orang yang setia menyembah dan beribadah kepada Tuhan. Inilah yang akan diberkati Tuhan dengan makanan dan minuman yang juga sudah dibubuhi berkat oleh Allah secara langsung. Nah, jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sama-sama kita belajar dari renungan firman Tuhan hari ini, yaitu bahwa berkat makanan dan minuman itu asalnya dari Tuhan. Untuk mendapatkannya, kita harus hidup benar di hadapan Tuhan, yaitu dengan setia beribadah dan menyembah Tuhan. Dan Tuhan akan menyatakan berkat-berkat-Nya melimpah dalam kehidupan kita. Tuhan pun sanggup sediakan setiap kebutuhan pangan kita, apa yang akan kita konsumsi Tuhan sanggup sediakan. Dan ketika Tuhan yang sediakan, maka berkat-berkat itu pun juga akan mendatangkan kebaikan bagi kita semuanya. Kalau kita dengan hikmat Tuhan juga menghormati setiap berkat Tuhan, maka setiap makanan yang Tuhan sediakan, makanan yang Tuhan berikan bagi kita, itu pun juga mendatangkan kebaikan. Kita bisa kenyang, kita bisa sehat, bisa puas, tapi juga tentunya hikmat daripada Tuhan, kita harus menjaga pola makan kita. Dan kita akan melihat bagaimana hidup kita tidak hanya sehat secara rohani, tapi juga sehat jasmani di dalam Tuhan. Karena kita menggunakan berkat Tuhan dengan bijak, menggunakan berkat Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya dari renungan firman Tuhan yang kita sudah pelajari hari ini. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah mengikuti renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat kekuatan bagi kita semuanya. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau ingin menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita akan sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu hari ini yang kami dapat pelajari bersama-sama, firman-Mu yang mengajarkan kami tentang pentingnya berkat Tuhan atas setiap makanan dan minuman yang kami konsumsi. Kami percaya setiap berkat kebutuhan pangan kami asalnya daripada Tuhan, dan kami percaya Tuhan yang sanggup sediakan setiap keperluan kebutuhan kami, dan Tuhan pun yang memberikan kami hikmat untuk dapat mengelola, menggunakan setiap berkat Tuhan, khususnya dalam hal makanan dan minuman bagi tubuh jasmani kami. Terima kasih Tuhan, Kau berkati setiap jemaat Tuhan yang ada di GPD El Shaddai Magelang. Biarlah hidup kami semakin hari semakin cinta Tuhan, semakin setia melayani Tuhan. Keluarga GPD El Shaddai Magelang telah memilih jalan kebenaran, telah menempatkan hukum-hukum-Mu di hadapan kami. Kami telah berpaut pada peringatan-peringatan-Mu ya Tuhan. Kami akan mengikuti petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab Engkau melapangkan hati kami. Terima kasih Tuhan, kami aminkan dan terima firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.